saintis hebat semuanya, jumpa lagi di SDMT TV Channel. Kali ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu magnet? Ya, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kalian dapat memperhatikan beberapa peralatan di sini. Ayo, coba sebutkan benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet di atas. Bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Biasa disebut juga dengan bahan ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan bahan non-magnetik di sini dibagi menjadi dua. Bahan paramagnetik yaitu bahan yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina, dan timah. Bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya kayu, plastik, karet, dan kaca. Sifat magnet. Yang pertama, medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Yang kedua, menembus benda. Magnet dapat menembus benda diamagnetik, seperti kaca. Yang ketiga, gaya tarik dan gaya tolak. Apabila ada kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak, dan apabila kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik di antara keduanya. Nah, untuk penjelasan mengenai sifat-sifat kutub magnet, kalian dapat memperhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Apabila ada kutub yang tidak senama, misalnya kutub N didekatkan dengan kutub S, maka akan terjadi gaya tarik-menarik di antara kedua kutub tersebut. Sebaliknya, apabila ada kutub yang senama, misalnya kutub N didekatkan dengan kutub N, maka akan terjadi gaya tolak-menolak di antara kedua kutub tersebut. Coba kalian perhatikan ya. Bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang. Magnet batang biasa digunakan untuk pintu kulkas. Yang kedua, magnet silinder. Magnet silinder ini biasa digunakan untuk perekat pada tas. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum biasa digunakan untuk alat penunjuk arah kompas. Yang keempat, magnet U. Magnet U biasa digunakan untuk percobaan menyelidiki pengaruh antar kutub magnet. Cara membuat magnet. Ada 3 cara dalam proses membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan menggosok, kedua induksi, dan yang ketiga ada elektromagnet. Cara membuat magnet dengan cara menggosok adalah dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Kalian dapat memperhatikan ilustrasi gambar berikut. Gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet harus dilakukan secara searah. Semakin banyak jumlah gosokan, maka akan semakin besar sifat kemagnetannya. Cara yang kedua adalah induksi. Sambil kalian perhatikan ilustrasi pada gambar berikut, apabila besi dan baja didekatkan pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet.
Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja akan tetap mempertahankan sifat magnetnya. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah sehingga akhirnya hilang. Cara yang ketiga adalah elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara dialirkan arus listrik, yaitu dengan cara melilitkan benda logam seperti paku dengan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Arus listrik dari baterai akan dialirkan dari baterai ke kabel listrik. Saat arus listrik mengalir, besi dan baja menjadi elektromagnet. Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat kemagnetannya. Nah, anak-anak, sekarang tahukah kamu apakah sifat kemagnetan suatu magnet dapat hilang? Sifat kemagnetan suatu magnet ada yang bersifat sementara, tetapi ada juga yang bersifat tetap. Magnet yang dibuat dengan cara induksi dan elektromagnet termasuk magnet sementara. Magnet alami ataupun yang dibuat dengan cara menggosok termasuk magnet tetap. Pada magnet sementara, sifat kemagnetan benda akan langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan. Sebaliknya, pada magnet tetap, sifat kemagnetannya hanya dapat dihilangkan dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawat berarus listrik. Pemanfaatan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut beberapa contoh pemanfaatan magnet. Yang pertama, penunjuk arah pada kompas. Kompas digunakan untuk membantu menunjukkan arah dengan memanfaatkan magnet berbentuk jarum. Yang kedua yaitu merapatkan dua benda. Magnet yang dimanfaatkan untuk merapatkan dua benda misalnya pada pintu lemari es. Yang ketiga yaitu mengambil benda-benda dari logam. Contohnya pada alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnet untuk mengangkut besi. Yang keempat yaitu menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda, tetapi menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel dan memiliki medan magnet karena dialiri listrik. Dan yang terakhir yaitu membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada speaker. Magnet di dalam speaker membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, bagaimana saintis hebat? Sudah pahamkah kalian dengan materi kita kali ini? Untuk menguji pengetahuan kalian tentang magnet, silahkan kalian kerjakan uji pengetahuan dengan mengelompokkan benda-benda berikut ini ke dalam benda magnetik dan benda non-magnetik. Silakan kalian klasifikasikan nama benda yang termasuk ke dalam benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kerjakan secara sungguh-sungguh di buku tulismu. Oke, saintis hebat, demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like and subscribe SDMT TV channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye saintis hebat.